Selamat pagi anak-anak kami semua, siswa-siswi baru SMA Santo Yosep Medan. Nah, pagi ini berjumpa dengan Ibu. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Herlisna Sinambela. Nah, tugas Ibu di sekolah ini adalah sebagai guru mapel sosiologi. Cuman untuk kali ini kita tidak sedang untuk belajar sosiologi, karena untuk pertemuan ini kita akan mengikuti materi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah tentang peraturan dan tata tertib selama kamu nanti belajar di SMA Santo Yosep Medan. Nah, apa saja yang menjadi peraturan dan tata tertib? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu sebenarnya untuk apa peraturan sekolah itu dibuat. Bagaimana kalau misalnya kita sekolah tapi tidak ada peraturan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Sehingga kadang-kadang kalau orang sekolah, kenapa banyak sekali peraturan? Apa tidak bisa kita bersekolah tanpa ada aturan? Bagaimana kalau tidak ada peraturan? Kenapa harus ada peraturan? Kadang orang berpikir bahwa peraturan itu dibuat sedemikian rupa, sedemikian banyak, tapi pada akhirnya dilanggar. Karena ada anggapan-anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa adalah peraturan juga dibuat untuk dilanggar, bukan? Nah, tapi untuk saat ini Ibu akan memperkenalkan peraturan tentu bukan untuk kamu langgar, tapi untuk kita taati bersama. Nah, untuk apa peraturan sekolah dibuat? Yang pertama adalah menjaga dan menjamin suasana belajar di sekolah. Supaya apa? Supaya tertib. Karena kalau tidak ada peraturan, maka siswa akan berbuat sesuka hati, bukan hanya siswa, tapi juga guru. Contoh, kita buat peraturan berpakaian. Bagaimana kalau tidak ada peraturan berpakaian? Nah, besok-besok si A akan datang dengan pakaian favoritnya. Si B juga akan datang dengan pakaian favoritnya. Bisa kita bayangkan akan seperti apa suasana kelas. Nah, supaya teratur, supaya tertib, maka kita tentu butuh ada peraturan. Itu yang pertama, menjaga dan menjamin keadaan serta suasana belajar supaya tertib. Kemudian yang kedua, untuk apa? Membentuk kepribadian. Peraturan itu kita buat supaya siswa bisa punya kepribadian yang baik. Sehingga ketika dia menyimpang, maka akan dikembalikan lagi oleh aturan supaya perilakunya tetap pada jalannya. Nah, itu tujuan kita buat peraturan. Jadi tujuan yang dua ini sama baiknya. Maka dengan demikian kita butuh peraturan. Nah, sekarang Ibu akan menjabarkan apa saja tata tertib yang harus kamu ikuti selama kamu nanti mengikuti pembelajaran di SMA Santo Yosep. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu dari segi berpakaian. Pakaianmu akan menggambarkan bagaimana kepribadianmu. Pakaian yang sopan, pakaian yang rapi, pakaian bersih berarti menggambarkan kepribadianmu tentu juga yang bagus. Nah, seperti apa pakaian yang sopan, rapi, dan bersih? Pakaian yang sopan. Contoh untuk yang perempuan, pakailah rok di bawah lutut, jangan di atas lutut. Sehingga ketika kamu duduk pun masih bisa menutupi bagian dari kakimu. Kemudian pakaian yang rapi, kita harus menggunakan blus itu masuk. Kita masukkan blusnya, kemudian pakai tali pinggang. Berlaku umum untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian pakaian yang bersih. Nah, pakailah pakaian yang bersih yang layak kita gunakan ke sekolah. Kemudian kita harus menggunakan pakaian itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Setiap hari nanti atau beda hari itu akan beda seragam yang kamu gunakan dari sekolah. Contoh, hari Senin putih-putih, maka gunakanlah pakaian putih-putih. Jangan ditukar-tukar. Senin putih-putih, Rabu putih abu-abu, kamu ganti. Senin putih abu-abu, Rabu putih-putih. Sesuaikanlah dengan harinya. Nah, kemudian jam berapa kamu harus hadir di SMA Santo Yosep? Harus hadir itu sebelum pukul 7. Karena jam 7 tepat kita akan memulai pembelajaran di SMA Santo Yosep. Jadi silakan kamu atur waktu keberangkatanmu dari rumah sesuai dengan jarak tempuh yang harus kamu lalui setiap harinya. Nah, bagaimana kalau kita datang ke sekolah itu menggunakan kendaraan pribadi? Maka pergunakanlah peralatan yang bisa membantu kamu berangkat dari rumah sampai ke sekolah itu dalam keadaan aman dan selamat. Contoh, menggunakan sepeda motor, maka gunakanlah helmmu. Kemudian parkirkan di parkiran sekolah kita dalam kondisi rapi dan teratur. Nah, kalau kamu datang terlambat ke sekolah,
Bagaimana supaya kamu diizinkan oleh Bapak Ibu guru mapel yang sudah lebih dulu masuk ke ruangan belajar? Maka silakan melapor dulu ke guru piket. Nanti guru piket akan memproses, kemudian memberikan surat izin, maka kamu boleh masuk ke kelas mengikuti materi pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu aturan-aturan umumnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Bisa tidak selama kita pembelajaran keluar sekolah, keluar dari lingkungan sekolah, misalnya lapar mau beli jajanan, bisa? Tidak bisa. Selama kamu dalam proses mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kamu tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Bagaimana kalau lapar? Boleh, kita sediakan ada kantin di sekolah. Nah, kemudian ketika kita di sekolah punya acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang wajib kita ikuti, contoh upacara bendera atau hari-hari besar lainnya, maka kamu juga wajib mengikuti. Nah, kita akan melihat lingkungan sekolah kita. Kalau kamu perhatikan lingkungan sekolah kita, beberapa kali kamu datang, itu lingkungannya bersih, asri. Bagaimana supaya lingkungan ini tetap bersih dan asri? Apakah hanya tugas cleaning service? Tentu tidak. Karena juga yang buang sampah bukan hanya cleaning service, tapi mungkin kita salah satu di antaranya. Maka dengan demikian, anjuran kami dari pihak sekolah adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kamu menggunakan toilet juga demikian, kamu bersihkan toilet, siram dengan bersih, sehingga nanti ketika kamu gunakan kembali atau digunakan temanmu kembali juga akan selalu dalam keadaan bersih. Karena ingat, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kemudian kita lanjutkan lagi beberapa peraturannya. Ada beberapa hal-hal juga yang tidak kalah penting untuk kamu perhatikan. Masalah kelengkapan diri, apa yang boleh kamu pergunakan di badanmu ini selama kamu datang ke sekolah atau selama kamu belajar di sekolah. Nah, kita lihat pakaian seragam sekolah boleh kamu gunakan. Aksesoris bisa, hanya beberapa saja yang bisa. Contoh jam tangan bisa, itu bisa. Tapi kalau kamu mau menggunakan cincin, gelang, atau anting-anting bagi yang perempuan, mau itu terbuat dari bahan apapun, kita sarankan untuk tidak dipergunakan selama jam pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian kalau misalnya kamu menggunakan fasilitas di sekolah di luar jam sekolah, boleh, asal diketahui oleh Bapak Ibu gurumu. Nah, itu dia, kalau kita mau menggunakan fasilitas di sekolah itu asal diketahui oleh Bapak Ibu gurumu, maka boleh kamu gunakan. Yang paling kami perhatikan untuk masalah urusan rambut. Urusan rambut perempuan kita tidak mau salahkan apakah itu panjang atau bagaimana, tidak. Yang penting dia disisir rapi, kalaupun panjang digerai atau mungkin biar lebih rapi lagi diikat. Tapi bagi yang laki-laki khususnya, kita sangat memperhatikan masalah poin ukuran rambutnya. Rambut tidak diperkenankan berambut panjang, tentu. Nah, berapa senti ukurannya untuk yang laki-laki? Maksimal adalah 3 cm. Jadi ukurannya 3 cm, atau kalau misalnya kita potong rambut di salon, biasanya kalau kita katakan ukuran potongan rambut pelajar, biasanya orang di salon atau barbershop itu sudah paham. Jadi nanti 3 cm memang 3 cm, tapi ukurannya di sini habis semua kiri kanan, di sininya yang tebal, agak kurang enak juga dilihat. Jadi disesuaikan sajalah ukuran rambutnya dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian benda-benda apa saja yang boleh kamu gunakan di sekolah? Sekarang karena memang pembelajaran daring, kamu boleh gunakan handphone. Laptop boleh, sangat boleh, karena kita butuh itu sebagai media. Tapi ketika nanti kita belajar tatap muka, kita himbau kalau boleh tidak diperkenankan secara bebas. Hanya boleh diperkenankan itu digunakan kalau memang media ini atau alat ini kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Itu pun harus seizin guru mapel dan pada saat jam pelajaran saja. Di luar jam pelajaran, misalnya jam istirahat, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kami misalnya mau menghubungi orang tua karena tidak ada yang jemput atau tidak ada orang di rumah? Maka kita diperkenankan untuk meminta tolong kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan menghubungi orang tuamu. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kamu kabari ke orang tuamu, atau ada hal-hal atau informasi yang kamu butuhkan harus menggunakan alat komunikasi, maka kita bisa minta tolong sama wali kelas.
ada beberapa pelanggaran yang pelanggarannya sangat fatal kita katakan, dan ini mungkin akan mendapatkan peringatan yang cukup keras juga dari sekolah. Apa saja itu? Salah satu diantaranya adalah jika kamu membawa buku bacaan. Jadi setiap hari kita punya kebiasaan di SMA Santo Yosef itu untuk berliterasi sebelum memulai mata pelajaran. Nah, kamu bebas membaca buku apa saja, kamu bebas. Sejauh itu buku tidak mengandung unsur pornografi ataupun porno aksi, kamu boleh. Tapi ketika kamu membawa buku bacaan yang mengandung unsur-unsur ini tadi, maka itu tidak diperbolehkan dan itu akan mendapat peringatan keras dari sekolah. Kemudian kamu juga tidak boleh bawa kartu yang biasa dipergunakan untuk main judi. Kemudian rokok, korek api, minuman keras, ataupun obat-obatan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan sekolah, atau kita sebutlah itu dengan narkoba atau obat-obat terlarang. Tapi Bu, kalau saya kebetulan sakit, nanti saya bawa obat. Katakan obat itu mengandung narkoba. Nah, nanti kalau kamu sakit, kan tentu ada resep yang diberikan, nah itu bisa kita perhatikan. Atau kalau kamu sakit di sekolah, nanti akan ada UKS yang bisa kamu jadikan tempat untuk istirahat sementara. Itu pun harus mendapatkan izin dari guru piket atau wali kelasmu. Nah, kalau ternyata penyakitmu itu lumayan parah, maka mungkin nanti akan lebih baik dipulangkan kepada orang tua supaya kamu dirawat di rumah. Nah, untuk aturan masalah izin di sekolah, berapa lama kita bisa izin tidak hadir sekolah? Berapa lama? Sekolah hanya memberikan izin maksimal 3 hari, itu pun dengan catatan. Apakah setiap ada kepentingan kita boleh izin dari sekolah? Tidak juga. Kita lihat tingkat skala prioritasnya. Apakah sangat penting kamu untuk izin, ataukah bisa ditunda dulu izinmu? Nah, untuk apa saja? Ada beberapa hal, misalnya kamu sakit, itu pun sakitmu sudah harus punya surat keterangan dari dokter kalau itu sudah melebihi 3 hari, atau dalam keadaan berduka. Nah, untuk beberapa hal itu sekolah bisa mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada siswa. Jadi tidak boleh tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan, karena itu akan dianggap absen. Nah, kemudian untuk kewajibanmu di sekolah, seperti misalnya pembayaran uang sekolah, kamu harus bayarkan itu selamba-lambanya tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian buku-buku di perpustakaan kamu bisa pinjam sebebasnya, sesukamu, mau berapa banyak buku kamu baca, asal itu dirawat dan mengikuti peraturan dari perpustakaan. Kalau maksimal 2, ya 2 dulu untuk hari ini. Besok sudah kamu kembalikan, maka boleh kamu pinjam. Bagaimana kalau hilang? Itu akan menjadi tanggung jawabmu memperbaiki ataupun mengganti buku-buku tersebut. Nah, demikianlah beberapa aturan yang sudah Ibu sampaikan tadi pada anak-anak kami sekalian. Setiap ada peraturan, maka akan ada hasil dari aturan tersebut. Dilaksanakan, hasilnya tertib. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Menjadi pertanyaan. Aturan yang tidak dilaksanakan tentu akan memperoleh sanksi. Apa yang menjadi sanksi ketika aturan itu tidak kamu lakukan? Ada masanya, suatu saat selama kamu belajar di SMA Santo Yosef, ada masanya mungkin baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kamu melakukan pelanggaran baik ringan ataupun berat sifatnya. Nah, apa sanksi yang harus kamu terima dari sekolah? Yang pertama adalah kalau pelanggaranmu itu sifatnya masih ringan, maka akan diberikan sanksi berupa teguran. Oleh siapa? Bisa jadi oleh ketua kelas. Kok ketua kelas bisa menegur? Bisa saja. Kalau hanya masalah kecil tidak piket, tentu bisa ditegur oleh ketua kelasnya. Tapi kalau itu berulang terus terjadi, maka mungkin nanti tegurannya itu akan dilakukan oleh wali kelas. Atau bisa berlanjut juga ditegur oleh guru BP, atau lebih tinggi lagi nanti sampai kepada kepala sekolah. Kalau perilakumu itu berulang sekalipun itu sederhana, tapi kalau berulang terus itu menjadi sesuatu hal yang sangat serius. Kemudian dari teguran itu secara lisan. Berikutnya, kalau pelanggaranmu itu meningkat lagi tingkat pelanggarannya, bukan lagi terbilang ringan tapi sudah sedang, kategori sedang kita katakan, maka akan diberikan peringatan. Peringatan berupa apa? Surat panggilan kepada orang tua secara tertulis. Berapa kali kita diberi kesempatan? Cukup 2 kali. Ketiga kali itu adalah peringatan terakhir.
Maka sekali kamu diberikan surat panggilan, silakan ubah dirimu, maka akan sampai di sinilah dia. Tapi kalau tetap berlanjut, maka akan lanjut pada surat peringatan kedua, peringatan ketiga, maka mungkin itu dengan berat hati sekolah harus mengembalikanmu kepada orang tua. Atau bisa juga dengan hukuman yang pantas. Contoh, janganlah langsung disurati orang tua, hukuman yang pantas. Contoh, tidak piket. Sudah, kalau tidak piket, maka akan diberikan hukuman piket menggantikan temannya di hari yang akan datang. Kemudian, untuk pelanggaran-pelanggaran berat seperti apa? Nanti dari sekolah akan menilai seberapa berat tingkat pelanggaran yang kamu lakukan. Kalau tadi pelanggaran yang kamu lakukan itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti membawa buku bacaan yang mengandung pornografi atau pornografi, atau membawa video yang mengandung unsur tersebut juga, atau membawa rokok, main judi di lingkungan sekolah, atau bahkan menggunakan narkoba, maka ini nanti akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaranmu. Salah satu diantaranya kamu bisa diskor selama 1 minggu, atau bila berulang terus bisa diskor 1 bulan, atau bahkan pelanggaranmu itu sangat berat, maka pada saat itu juga kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Nah, jadi itu ada beberapa sanksi yang nanti akan diberlakukan sekolah jika kamu melanggar. Hanya jika kamu melanggar. Maka dengan demikian kami perkenalkan tata tertib ini di awal perkenalan kita, supaya kamu nanti bisa mengikuti sehingga nanti kita tidak ada kendala selama belajar. Jadi saran dari kami, himbauan dari kami adalah mari kita ikuti tata tertib ini supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Karena kamu tidak akan menerima sanksi kalau kamu tidak melakukan pelanggaran. Itu saja dari Ibu, cukup sekian materi untuk MPLS kita tentang tata tertib. Semoga bisa kamu laksanakan dengan tidak berat hati. Kalau kita datang dengan niat yang baik, kita lakukan semuanya dengan baik, maka sebenarnya tidak ada yang susah. Jadi ingat, peraturan itu bukan untuk dilanggar. Peraturan untuk diikuti supaya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih.